bersyukur. Kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan hidup kami Kau pelihara. Karena itu Tuhan kami mau memuliakan nama-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Kudus, kuduslah Tuhan. Kuduslah Engkau Tuhan. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan di dalam hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah
Sembah Dia, saudara. Sikiara lapa takara lapa syandara takara lapa lapa lapa. Hidara lapa takara lapa syakara lapa takara lapa sike. Hanya Kau yang layak Terima kasih Tuhan. Kami butuh Engkau lebih dari apapun. Amin. Biar Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau hadir dalam ibadah kami. Hikmat-Mu, penyertaan-Mu kami butuhkan. Persiapkan hati pikiran kami. Kudus layakkan kami. Untuk kami menerima firman-Mu yang hidup. Bicara dalam hidup kami tiap-tiap pribadi Tuhan. Engkau Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau. Biarpun Tuhan yang memuji, menyembah, pemain musik, tim media, yang hari ini bersama-sama beribadah dengan kami. Saya bersyukur Tuhan, setiap hati dan telinga yang di depan layar atau yang hadir di tempat ini, jamah Tuhan bicara. Kami butuh suara-Mu. Urapi hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Nilam dan teman-teman. Bersyukur ya, tiap-tiap minggu atau kadang-kadang seminggu 2 kali ada tim pelayanan, tim media khususnya yang bersama-sama dengan kita mengelola semuanya hingga ibadah online kita bisa berjalan dengan baik. Bersyukur sekali saya lihat tambah banyak anak muda yang duduk di situ. Bagus saudara. Kalau pelayanan yang teknis yang duduk itu, rambutnya yang hitam-hitam, legam, itu pertanda-tanda gereja maju, saudara. Ya, tapi kalau yang sudah campuran, abu-abu, masih terus urusin hal teknis, itu yang salah bukan anak mudanya. Penatua-penatuanya, orang tuanya yang kurang mendelegasikan dan mendidik. Kita bersyukur saudara ya, tim kita tambah hari, tambah diperkuat timnya. Bagus sekali. Nah, ini berkenaan dengan generasi pelita, generasi yang menjadi terang dan garam. Minggu ini atau bulan ini kita masih tetap membahas tentang generasi pelita. Saya renung-renungkan apa sih yang penting buat generasi harus jadi terang dan garam. Yang harus ada itu sehat yang pertama. Kalau sakit-sakit gak bisa jadi terang dan garam. Jadi khususnya kepada anak muda, jangan main game terus. Itu tidak sehat. Ya, berjam-jam, bentuk apapun gamenya, jaga hidup sehat, gaya hidup sehat, olahraga, makan. Jangan seperti saya waktu masa muda, makannya berlebihan, sekarang mau dietnya susah. Tapi itu pun perjuangan, ya, karena harus berubah. Jadi masa-masa ini semua kita perlu jaga hidup sehat, masuk ke dalam era new normal, intinya itu lebih normal. Ya, tidak khawatir, jangan takut. Tapi cuci tangan, gaya hidup bersih itu baik adanya. Haleluya, Yufet. Ya,
luar biasa. Jadi saya sudah di briefing, saudara, dengan tim media, kalau ada kamera yang datang, muka saya mesti lihat ke situ, senyum terus. Ya. Maklum saudara, kita ini bukan artis, pendeta. Ya. Tapi Bapak Ibu santai saja, ya kan? Kita ini ibadah, mau online, mau offline, kita ini sama-sama ibadah. Ya. Nah, yang pertama sehat, yang kedua yang dibutuhkan generasi zaman sekarang sebenarnya dari dulu itu komunitas. Berasa kan masa lockdown ini saudara gak bisa keluar rumah, tersiksa, ya kan? Karena memang manusia diciptakan itu mesti berkomunitas. Happy birthday Bu. Amin, haleluya saudara. Ya kan, yang belum ucapkan, yang belum tahu nanti doakan dan ucapin. Oke, komunitas itu penting saudara. Yang di depan layar jangan tanya-tanya siapa, doakan saja. Ya. Kalau mau kirim kado nanti hubungi Pak Heri. Ya. Oke, kenapa komunitas itu penting? Karena Allahnya orang Kristen hadir dalam komunitas. Allah kita, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tritunggal, bukan tunggal tapi tiga menjadi satu. Itu sebabnya setiap kita butuh komunitas, butuh sahabat, butuh rekan. Bersyukur saya tinggal di Pastori, saudara, kalau lagi bete panjat ke lantai 3 ada Abdul dan Yoke. Ya kan saudara, kalau lagi sudah banyak pemikiran, kalau saya kan kerja ngetik-ngetik gak bisa, jarang. Mikir, sudah panas turun ke bawah, saudara. Ada yang kerja, Riki dan teman-teman, lihat-lihat sebentar, tanah, pohon, naik lagi. Untung. Jadi semua kita butuh sahabat. Kalau tambah lagi tinggi, telepon Aceh, telepon Thailand. Oi, di mana kalian? Ngopi-ngopi dulu. Siram kopi, ngobrol-ngobrol. Setiap saudara butuh komunitas. Hari ini saya khusus akan bahas komunitas. Karena bulan 6 ini intinya semua penatua sepakat kita mesti mulai komsel. New komsel, ya, kita sebut new komsel, pinjam istilah pemerintah. Jadi kita mau semuanya berkomsel, sama dengan yang dulu, hanya unitnya lebih kecil. 5 orang dianjurkan maksimal, atau 2 kakak. Kemarin saya sosialisasi, terus ketemu Cememe, Pak 3 kakak gak boleh ya? Ya boleh lah, ya kan? Gak ada aturan yang baku, cuman kita anjurkan 2 kakak pas. Tapi kalau memang mau 3 kakak, oke lah. 4 kakak Pak, siap-siap multi. Kenapa saudara? Karena bicara ibadah atau komsel, dari zaman Tuhan Yesus, saudara, itu orangnya 5 orang, 7 orang. Saya ke Israel beberapa kali, saya sudah foto fondasi rumah dari mertua Petrus. Itu asli, ya 2000 tahun lalu begitu, sudah lihat di layar. Jadi perkiraan saya ini ruang tamunya paling kuat juga 7 orang kalau disusun tempe, saudara, ya kan? Jadi bukan gedung-gedung ibadah yang besar. Tapi kalau gedung ibadah yang besar sekarang nggak apa-apa juga, namanya zaman berubah, ada kasih karunia. Tapi kalau mau sah ibadah kita, ya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, sudah sah itu. Gak asik Pak, kan kita rame, udah 15 orang. Ya sekarang unitnya lebih diperkecil, mulailah komsel bulan 6 ini. Bilang mas sebelahnya ini serius, mulailah komsel bulan ini. Bulan 6 ini anak muda ya, semuanya, orang tua juga, dewasa, selagi bisa, saudara, kita mulai berkomunitas. Nah, ada 7 prinsip yang Pak Heri sudah sampaikan lewat video singkat, saya mau uraikan kembali hari ini. Apa sih yang dibutuhkan, saudara, di dalam komunitas atau ibadah di rumah-rumah, atau komsel kita. Pak, komsel itu apa sih? Ada orang baru tanya,
Nah, jadi gini kira-kira, biasa kan kalau ibadah di gereja itu 100 orang, 200 orang, terus kita masak nih, ada WL-nya, ada pendetanya, kokinya masak, terus kita makan rame-rame. Sekarang karena situasi dan kondisi, ya kita lihat lebih efektif di rumah. Jadi Bapak Ibu 2-3 kakak kumpul, masaklah di rumah masing-masing. Kemudian makanlah bersama-sama. Tapi ada 7 unsur, kayak orang mau bikin roti, ya, gak boleh tidak itu, kalau mau rotinya oke, mesti ada mentega, mesti ada tepung, mesti ada air, mesti ada gula, telur dan susu itu tambahan. Jadi ada bahan-bahan prinsip. Nah, berdasarkan Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47, ya, kita sudah rapat kemarin, kita gak usah banyak-banyak, 12 pusing, kita rangkum menjadi 7 prinsip dasar yang mesti ada dalam sebuah komunitas. Nah, kita mau sama-sama lihat Kisah Rasul, ya, ayat yang ke berapa tadi? 41 ya, dari pasal 2. Saya akan bacakan Kisah Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini gambaran gereja zaman Yesus di awal-awal, ya. Apa yang mereka kerjakan? Perhatikan ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ada pertemuannya. Tekun itu bicara rutin. Udah ibadah gak? Sudah kapan terakhir? Natal tahun lalu. Dailah. Itu bukan bersekutu, namanya itu absen. Ya kan? Bersekutu itu sering, saudara. Ya, lalu bertekun di pengajaran rasul-rasul itu bicara ada kupas firman-Nya, kemudian ada kepemimpinannya. Komsel ibadah dipimpin oleh para pemimpin-pemimpin yang berohani. Pak, kami belum berohani. Nah, maksudnya berohani di sini adalah, saudara, orang-orang yang mempunyai tujuan hidup, dia mau seperti Yesus. Sekarang belum, tapi gak apa-apa, kita akan ke situ. Jadi, kalau di rumah-rumah, siapa pemimpinnya? Ya, bapak atau ibu. Kemudian kita saling sharing firman dan diskusi. Penerapannya nanti ya boleh hubungi PKS-nya masing-masing, akan di training. Yang penting setiap kita tahu nih, ngerti nih. Aku jadi orang Kristen, aku mesti ada komunitas. Setiap minggu minimal sekali aku mesti bersekutu di rumah aku atau di rumah teman aku. Apa yang dilakukan? Ya, doa, baca firman, diskusi. Coba lihat saudara, saya selesaikan ayat-ayatnya. Ya. Dan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk apa? Memecahkan roti dan berdoa. Jadi doa, pecahkan roti ini makan, saudara. Makan bareng-bareng, ya. Kamu ada apa, saya ada apa, makan. Perjamuan kudus zaman dulu itu bukan roti kecil-kecil, tapi makanan di situ. Roti tidak beragi itu makanan juga. Jadi saudara, kita boleh ngumpul, kemudian memecahkan roti, saling berbagi. Tapi terjemahannya kalau mau bilang, Pak boleh perjamuan kudus? Iya, oke. Dianjurkan sebulan sekali mengikuti jadwal minggu pertama. Tapi kalau mau kedua, ketiga, oke juga. Kalau yang nggak jelas, tanya sama PKS-nya. 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Perhatikan, mujizat dan tanda, kesembuhan, semuanya bisa terjadi dalam 2-3 orang berkumpul di rumah-rumah. Saya berdoa supaya persekutuan saudara, waktu temannya ada masalah, doakan. Pak, kena corona nih, macet tagihannya. Kita berdoa supaya yang punya hutang diberkati dan bisa bayar hutang. Spontan doakan. Ya. Ada pergumulan apa? Doakan.
Pak mau jual rumah belum laku, doakan. Pak mau beli rumah belum dapat, doakan juga. Doa-doa spontan ya dalam nama Yesus, Tuhan dengar. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Begitu kuatnya iman jemaat mula-mula, hartanya sudah milik bersama, gak ego lagi. Tapi dalam perjanjian kita sekarang, zaman perjanjian baru, ya hartanya tidak sesederhana dulu. Ada ubi bagi-bagi, kamu tanam labu bagi-bagi. Kita sekarang ada harta, bukan labu lagi, deposito, ya, deposito berjangka, emas, berlian, ada yang bisnis, susah jadi milik bersama. Terus gimana praktekkan ayat ini? Murah hati, memberi, kasih persembahan. Jadi setiap kita bersekutu, kasih persembahan. Dikelola bersama di rumah Tuhan, ya gereja kita menyalurkan beras, dan juga banyak jemaat dan gereja memberkati gereja kita untuk kita salurkan kepada sukuan dalam dan jemaat-jemaat yang membutuhkan. Itu pertanda rohani yang baik. Jadi orang memberi itu, kenapa sih orang-orang Kristen walaupun hidupnya pas-pasan suka memberi? Karena dia tahu memberi itu mendatangkan berkat. Memberi itu sifatnya Tuhan. Jadi orang memberi, kok kamu uangnya 100.000 bisa kasih 30.000 gak sakit sih? Sebenarnya sakit. Tetapi kenapa kita mau? Karena kita tahu Allah kita memerintahkan kita memberi. Dan orang yang memberi itu adalah mentaati firman, memiutangi Tuhan. Makanya orang-orang Kristen yang imannya benar, saudara, dia tidak pelit, saudara. Gak hitung-hitungan, gak lah hitung, saudara. Kalau gak hitung-hitungan, bangkrutlah semua. Ya, semua kita mesti hitung. Tetapi kenapa kita habis hitung masih mau memberi? Karena memang kita punya iman kepada Tuhan. Oke. Terus apa lagi? Ya. 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang yang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, ini bagus. Saya bersyukur jemaat kita juga banyak yang bisa memberi dengan luar biasa. Ya. Sama-sama penatua kita semua mempraktekkan kebenaran ini. Hidup ini singkat, 80 atau 100 tahun. Habis itu semua kita meninggal. Selagi kita bisa makan 3 kali, tapi ada tabungan untuk sekali makan, berarti kita ini orang kaya. Kita bisa memberi. Pak, saya cuma bisa makan 2 kali. Tapi kalau kondisi begitu, mau disisihkan setengah piring buat orang lain pun bisa sebenarnya. Jadi orang kaya itu relatif, saudara. Saya mau dorong saudara, hidup orang Kristen itu butuh mujizat. Dunia begitu keras hari-hari ini. Keuangan kita gak cukup kalau cuman kerja biasa. Kita butuh anugerah, kita butuh berkat, kita butuh mujizat Tuhan. Itu sebabnya kelola perbendaharaan harta sudah dengan baik, ikuti jalan Tuhan. Tabur dan libatkan Allah dalam bisnis pekerjaanmu. Supaya ada kasih karunia, ada anugerah yang lebih daripada biasa. 1 tambah 1, 2. Tapi bersama Yesus, 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang. Apalagi di masa-masa ini. Saya dorong saudara, bukan nuntut sama Tuhan, tetapi hiduplah dengan iman dan pengharapan yang penuh kepada Allah. Tapi mesti bijak, hitung-hitungan. Saya gak setuju, gak usah hitung lah. Tabur be semua buat Tuhan, sesat. Mesti hitung saudara, ya kan? Hitung, terus kemudian sepakati kalau yang sudah berkeluarga. Pak, ini kita butuh 10.000, tapi uang kita hanya 9.000. Cuman kalau kita hemat-hemat 8.000 cukup. Bagaimana kalau 1.000 rupiah kita berkati? Gitu saudara, mesti dihitung-hitung, diatur-atur. Jangan dengan iman lah, ini seisi dompet, digulung-gulung, taruh.
Habis itu pulang rumah telepon, "Woi Pak, Ibu Tini tadi salah masuk, kenapa? Nota tagihan 4 lembar, bawa balik." Nah, itu namanya kurang hikmat, saudara. Ya. Mesti diatur kepercayaan yang Tuhan berikan, harta benda, tapi disisihkan dengan sadar untuk menjadi berkat. Saya dorong saudara menjadi berkat lewat gereja bersama-sama. Oke, lalu kemudian 46, dengan bertekun dan mereka sehati, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Nah ini jangan saudara, seminggu sekali ya. Seminggu 2 kali oke. Zaman sekarang banyak macet, banyak kerjaan. Kalau tiap-tiap hari saudara ngumpul, nanti pendeta dimarahin sama keluarganya. Ngumpul terus kapan kerja, ya kan? Kok zaman dulu kan mungkin orang ke danau cari ikan, nanti sudah pulang pagi-pagi sudah gak ada kerjaan, turunnya lagi subuh ya. Kalau petani kan pulang jam 5 sudah gak ada kerjaan. Tapi orang sekarang kerjanya itu, saya lihat musim corona ini baik adanya. Orang jadi lebih normal. Ya, kerjanya gak gila-gilaan, saudara. Banyak waktu di rumah. Penghasilan lebih dikit ya gak apa-apa lah, yang penting cukup makan. Kita kembali hidup lebih normal di dalam new normal. New normal adalah lebih normal. Jangan digulung terus. Waktu saudara yang ada, berikan buat keluarga, berikan buat anak-anak. Amin saudara? Iya, puji Tuhan. Kita lanjutkan, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ya, berbagi, kita sharing, ya, kemudian bersekutu. 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Orang lihat persekutuan kita, wah kenapa ya kalian akrab ya, kami kok suami istri berantem terus, gabunglah ke sini. Kami ceritakan pengalaman kami. Kami juga dulu berantem terus, tapi sekarang kenapa tidak? Ini yang kami pelajari, ya. Kasih kesaksian, kasih firman. Lewat itu orang banyak datang kepada Tuhan. Suruh mesti belajar. Ya, kok kalian uangnya dikit tapi senyum terus? Apa sih rahasianya? Jangan khawatir. Bukakan ayat. Firman Tuhan berkata. Jadi saudara mesti jadi berkat lewat persekutuan saudara. Orang lihatnya pun senang dan datang kepada Tuhan. Makanya jemaat mula-mula tiap-tiap hari orangnya ditambahkan. Nah saya perhatikan Kristen zaman sekarang tidak ditambahkan. Atau jarang ditambahkan. Kenapa? Karena Kristennya sibuk masing-masing. Main game terus. Orang ketok pintu, jangan sibuk. Privasi. Wah sudah mesti belajar. Ya mesti belajar banyak interaksi. Datang ke tetangga dan sebagainya, jadi berkat ke komunitas. Kuncinya adalah orang baru bertambah. Lewat hidup kita, lewat keluarga kita. Anak-anak mesti diajar berbagi, tidak egois. Anak-anak muda khususnya, ya, jangan di kamar terus. Keluar ngobrol, walaupun musim corona kan kita terukur aktivitasnya. Oke, mari kita simpulkan 7 hal ini seturut dengan yang Pak Heri sudah sampaikan. Satu-satu, ya ada 7. Inilah unsur yang harus saudara miliki di dalam komsel dan persekutuan di rumah saudara. Ya, yang pertama adalah ada kepemimpinan rohani. Saya sudah bilang, mesti ada yang mimpin. Pak, kami belum bisa, nanti kan PKS yang mimpin, yang arahkan, ya. Walaupun PKS gak bisa hadir karena satu komsel 15 orang, mesti dibagi 3, tapi PKS-nya tetap mengarahkan, memantau. Bila perlu kasih video singkat, bila perlu nanti kasih materi. Minta sama Pak Edi, Pak Kas, Pak Heri. Ya.
pengajaran firman, ada ayat-ayat firman, jangan ngumpul bakar jagung terus. Ya. Boleh makan, tapi kemudian kita diskusi dong, ini sedang alami apa yang mau disampaikan dan sebagainya. Ya. Lalu kemudian apalagi saudara, ada doa, pujian, tidak selalu tiap kali komsel, pujiannya setengah jam, 15 menit, enggak. Kadang-kadang sudah langsung ngobrol dan doa, kadang-kadang nyembahnya panjang, itu relatif. Tapi unsurnya masih ada, ya. Doa, pujian, dan kemudian tadi, mujizat dan kesembuhan, nubuatan, belajar praktek karunia roh. Yang belum bisa, nanti praktek lapangan. Ya, kami siap mendampingi sampai ibadah di rumah-rumah ini, komsel ini jalan. Saudara punya iman, waktu dengarkan firman Tuhan, aku mau taat dengan firman-Mu, aku tahu ini ibadah sejati, aku akan kerjakan ini. Haleluya. Bapak Yanto pasti mengerjakan dengan baik. Saudara, ya kan? Anak-anak muda ini kerjakan. Kita kerjakan bareng-bareng. Kalau mimpin 500 orang kan agak susah. Tapi kalau mimpin 5 orang, bisalah dengan anugerah Allah. Bisa, Nilam? Nah, bisa. Mulai minggu depan. Ya. Semua dikerjakan. Oke. Lalu kemudian yang keempat ada persembahan tadi, ya. Apalagi gereja sekarang ada QR, ya, bisa diatur, kemudian scan, nanti masuk kepada perbendaharaan. Tim keuangan gereja kita ada Pak Aceh, Pak Anton, Pak Tayalen, saya itu yang Jambi. Yang area-area lain ada timnya, saudara. Bersama-sama kita kelola, ya. Kita distribusikan supaya pekerjaan Tuhan maju dan bagus. Kemudian berikutnya adalah ada penambahan jiwa baru atau orang baru, ya. Tadi itu ayat terakhir. Kemudian ada perjamuan kudus, dianjurkan sebulan sekali. Kemudian nomor 7, ini yang penting, pertemuannya mesti rutin, minimal seminggu sekali. Sepakati. Kalau 15 orang kan susah, tapi kalau 3-5 orang lebih gampang dari sisi tempat dan janjiannya. Jangan bilang gini, tidak seru. Enggak. Ini sudah new normal. Pak, nanti kalau kembali lagi semua corona habis, kita boleh rame-rame. Saudara, ini bukan soal corona kita bikin kecil-kecil, tapi mengikuti pola gereja mula-mula. Kemudian 3-5 orang ngobrolnya lebih dalam, lebih dapat. Makanya kita bedah. Ini memang tidak gampang perubahan ini, tapi ini Alkitabiah. Mari kita praktekkan. Dan yang paling penting adalah ajak teman. Ya. 2 kakak, ajak yang lagi butuh, lagi susah, lagi ini. Ajak yuk ke rumahku yuk, nanti kita doakan. Berharap lewat momen ini banyak orang mengenal Tuhan lewat hidup kita. Haleluya. Terima kasih. Ya. Saya berdoa supaya saudara praktekkan firman Tuhan ini. Berikutnya kita mau siapkan hati kita untuk melakukan perjamuan kudus. Saya serahkan, Tuhan memberkati. Oke, shalom jemaat terkasih. Saya percaya setiap kita diberkati oleh pengajaran firman Tuhan. Tapi lebih daripada itu, mari kita praktekkan. Saya tahu setiap kita sudah rindu untuk bertemu, tapi sepanjang bulan Juni kita masih tetap ibadah online, tapi dengan new normal, dengan cara yang baru. Kita kumpul 2-3 kakak, paling tidak kita ibadah sama-sama, dan kita menikmati hadirat Tuhan, amin. Oke, saya percaya diberkati dan kita akan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Saya persilakan untuk Bapak Edi Sirayan boleh membagikan. Kita boleh angkat satu buah lagu. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup
Boleh siapkan juga perjamuannya di rumah masing-masing. Sembari kita menaikkan pujian ini, kita mengingat karya salib dalam hidup kita. Berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan murnikan Yesus. Saya undang setiap kita bangkit berdiri, sekalipun kau di rumah, tapi dengan sikap hati yang benar, karena firman Tuhan katakan lakukan itu dengan selalu mengingat karya salib. Kita mau menghormati dan menghargai apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Mari kita angkat roti dan sebelum kita makan kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat karya-Mu dalam hidup kami. Engkau mengorbankan hidup-Mu. Tubuh-Mu terpecah-pecah bagi kami, supaya kami diselamatkan, supaya hidup kami ditebus, dan kami mempunyai persekutuan baik dengan Bapa Surgawi maupun dengan saudara seiman. Tuhan, kami bersyukur hari ini kalau kami masih boleh melakukan perjamuan kudus ini Tuhan. Biar ada perkenanan Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada kasih setia Tuhan yang Kau limpahkan melalui perjamuan yang kami terima pada saat pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih kepadamu. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat dengan ucapan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan, dan sebelum kita minum, mari dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat dengan ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Oh, mari setiap kita bersyukur kepada Tuhan. Mari setiap kita memuji, menyembah Tuhan. Sembari engkau kembali mengingat karya Yesus, dan engkau kembali merenungkan firman yang baru saja engkau dengar. Mari buat komitmen di hadapan Tuhan. Karena setiap kita telah ditebus untuk dipersatukan menjadi umat-umat Allah. Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat perjamuan yang kami terima hari ini. Ada kekuatan baru di dalamnya Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang membutuhkan pertolongan mendapatkan pertolongan. Karena kami percaya janji firman-Mu yang berkata,
Kalau Engkau tidak menyayangkan anak-Mu yang tunggal, maka perkara yang lain adalah perkara yang mudah bagimu untuk berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau berikan semuanya yang terbaik bagi kami, maka setiap kami yang datang kepadamu dengan keperluan hari ini akan Engkau limpahi dengan kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih buat perjamuan ini, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau bersama-sama berkomitmen Tuhan, untuk kami boleh melakukannya bersama-sama. Ada kegerakan baru yang terjadi, ada jiwa-jiwa yang dijangkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami syukur. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu, saya percaya setelah ibadah nanti Bapak Ibu juga nggak langsung bubar. Seperti yang minggu lalu juga dikatakan, Bapak Ibu boleh sharing berkat apa yang didapat, inspirasi apa yang didapat. Bahkan khususnya mulai doa dan sharing, yuk kita benar-benar lakukan apa yang Tuhan ajarkan hari ini. Amin. Oke, sebentar kita akan mengakhiri, tapi saya juga mengingatkan bagi Bapak Ibu yang ingin mengembalikan persepuluhan milik Tuhan, ingin memberikan persembahan, ada QR code yang Bapak Ibu bisa scan atau nomor rekening yang sudah tertera di layar, Bapak Ibu boleh mentransfernya. Atau seperti yang minggu lalu Pak Santo juga sampaikan, kalau mungkin nggak bisa transfer atau scan QR tapi mau langsung memberikan secara tunai, boleh datang ke sekretariat di jam kerja, nanti ketemu dengan Ibu Tini. Oke, mari kita akhiri ibadah kita dan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih sekali lagi kalau hari ini kami boleh beribadah, biarlah ibadah kami berkenan kepadamu. Biarlah ibadah kami boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Tapi satu hal yang lebih daripada itu, kami mau mempraktekkan firman-Mu. Kami mau lakukan sama-sama new normal Komsel ini Tuhan. Supaya kami boleh bertumbuh bersama-sama. Bahkan kami boleh menjangkau jiwa-jiwa baru. Engkau dipermuliakan melalui gereja-Mu ini Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa bagi bangsa negara kami, bagi kota kami. Kami melepaskan shalom, kami melepaskan berkat. Biarlah ada hal-hal yang besar yang Kau kerjakan di bangsa kami, di kota kami. Tuhan, berkati setiap umat-Mu yang mengembalikan persepuluhan. Mereka memberikan persembahan, genapi janji firman-Mu. Engkau membukakan tingkap-tingkap langit-Mu, mencurahkan berkat-Mu keribaan mereka. Dengan takaran yang dipadatkan, yang digoncangkan, bahkan sampai tumpah keluar Tuhan. Supaya hidup setiap umat-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan sepanjang minggu ke depan ini, penyertaan tangan kuasa-Mu menyertai hidup kami. Perlindungan-Mu nyata atas hidup kami. Tidak ada sakit penyakit yang dapat menjambah dan menyentuh hidup kami. Karena ada perlindungan Tuhan bagi setiap kami yang berharap padamu. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tadakan tanganmu dengan iman dan terimalah berkat Tuhan ini. Bapakku, berdiri di tempat ini dengan otoritas kuasa-Mu, berdoa memberkati umat-Mu sesuai dengan janji firman-Mu. Apabila Engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan hari ini dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah hidupmu dengan umur panjang, diberkatilah hidupmu dengan kekuatan kesehatan, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah anak cucumu, bahkan diberkatilah usaha pekerjaan tanganmu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah masa depanmu, dan diberkatilah keluar masukmu. Biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak disembah. Kami memuji kebesaran-Mu,
kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh Engkau Allah yang ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita.